Jadi materi kita hari ini kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, kakak kelas, boleh bikin doanya? Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita lakukan awal belajar pada teman kali ini, kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak kelas. Oke, di sini materi kita tentang teks prosedur. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Jadi di sini ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Dan Bu, teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah Bu untuk membuat segala sesuatu Bu. Dan itu Bu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Tutul. Oke, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu atau mencapai tujuan. Di sini yang berikutnya ada tujuan teks prosedur. Di situ tujuan teks prosedur ada tiga ya anak-anak. Yang pertama memberikan panduan atau petunjuk. Yang kedua menjelaskan cara melakukan sesuatu, dan yang ketiga membantu membaca agar tidak salah langkah. Jadi memberikan panduan atau petunjuk itu sebelum kita melakukan sesuatu kita harus mempelajari petunjuk atau panduannya dulu. Nah, terus menjelaskan cara melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus mengetahui bagaimana caranya. Dan yang ketiga membantu pembaca agar tidak salah langkah. Jadi sebelum kita membantu teman atau seseorang membuat sesuatu itu, kita harus menjelaskannya dengan apa namanya? Dengan baik. Oke. Di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, ada yang bisa bantu untuk membacakan? Bisa Bu, saya Bu. Ya, silahkan betul. Ya, jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama menggunakan kata kerja perintah, menggunakan kata kunci, lalu kemudian setelah itu disusun secara sistematis dan berurutan, menggunakan kalimat imperatif dan bersifat objektif. Oke, terima kasih. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang tadi sudah dibacakan oleh Tutul. Nah, teks prosedur kan itu dari sini ini langkah-langkah pembuatan sesuatu. Jadi di situ kalau membuat sesuatu atau apapun itu kita harus mengingat ada langkah-langkah, ada kata kerja, ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3 poin. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah. Nah, tujuan di situ sebelum kita masuk ke struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, dan yang ketiga ada langkah-langkah. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh pembuatan teks prosedur. Nah, di situ teks prosedur kan membuat sesuatu agar mencapai apa yang kita mau. Jadi di situ ibu mengambil contoh yaitu cara membuat teh manis. Nah, di situ ada alat-alat dan bahan. Yang pertama ada air panas, yang kedua ada teh celup, yang ketiga ada gula. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama siapkan gelas, dan yang kedua masukkan teh celup, dan yang ketiga tuangkan air panas, dan yang keempat tambahkan gula, yang kelima aduk hingga merata. Nah, itu salah satu contoh pembuatan teks prosedur. Nah, jadi anak-anak itu sedikit contoh pembuatan teks prosedur. Nanti ibu akan memberikan kalian tugas untuk pembelajaran kita minggu depan. Jadi minggu depan kalian buat di rumah contoh atau langkah-langkah pembuatan teks prosedur apa saja yang ingin kalian buat agar supaya minggu depan kita periksa sama-sama dan mengulang kembali materi yang sudah ibu berikan. Oke? Apa di sini ada yang ingin bertanya atau masih
Jelas Ibu. Oke, baik. Jadi karena semuanya udah paham, jadi hari ini kita tutup pembelajaran kita ya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ketua kelas, boleh Ibu minta memimpin doa Ya baik Bu. sebelum kita keluar. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya.